Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Guntur Fadila. Ini untuk tugas saya yang bermata kuliah kecerdasan buatan. Saya dari kampus Universitas Pamulang dan NIM saya itu 181011 40712. Oke, saya ada di kelas 06 TPLP 006. Jurusan Teknik Informatika. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, saya akan mempresentasikan yang ingin saya presentasikan, yaitu metode penelitian saya yang berjudul perancangan aplikasi laporan data pemesanan air minum mineral kemasan bulanan, bukan kemasan dalam jangka bulanan maksud saya. Maaf, tolong dirawat. Diproduksi oleh CV Tirta Sasmita Jaya menggunakan berbasis website. Oke, mungkin agak asing CV Tirta Sasmita Jaya ini karena masih baru. Itu milik Unpam ini yang dibangun oleh Haji Darsono. Oke. Identifikasi masalahnya terdapat pada sistem informasi pemesanan tersebut, yaitu adalah sistem informasi yang dibangun untuk mempermudah dan mengefisiensikan pekerja dalam rangka memberi pelayanan terhadap pembeli tersebut. Nah, lalu di mana pendataan pemesanan tersebut akan mendapatkan laporan penjualan, serta laporan tersebut itu bakalan bisa dikerjain dengan cara mencatat pada buku-buku transaksi dan dengan menggunakan program Excel pun, sehingga belum otomatis secara komputerisasi. Itu identifikasi masalah yang akan dibahas hari ini. Lalu tujuan untuk penelitian tersebut itu ada dua, yaitu bagi pelaku usaha dan peneliti. Bagi pelaku usahanya, ada hasil penelitian ini ditujukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, timbal balik atau masukan, kritik dan saran gitulah, untuk melakukan perbaikan maupun menghentikan usaha yang sudah dilakukan. Maksudnya di sini adalah untuk memajukan usaha yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Bagi peneliti itu sendiri, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana penerapan teori studi kelayakan berbisnis yang diperoleh selama mata kuliah ini berlangsung. Mengetahui tentang kondisi nyata perusahaan juga, dan juga yang paling penting, melakukan analisis kelayakan suatu usaha tersebut. Oke. Dan tujuan penelitian itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk belajar tentang membuat suatu aplikasi penjualan online. Nah, ada program yang dibuat dapat memberikan suatu kemudahan dalam melakukan pendataan laporan-laporan dalam melakukan transaksi online. Oke. Karena saya berfokus pada laporan pemasaran ini, itu dapat membantu juga membuat laporan data dan menggunakan media internet, ya seperti sosmed itulah, kayak Facebook, Instagram, segala macam, dan Twitter itu. Dan gak kalah penting itu pastinya WA. Di metode penelitian ini, saya sebagai penulis itu menggunakan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Nah, melalui studi kepustakaan ini mengadakan beberapa orientasi dan mengumpulkan berbagai informasi berupa data dalam penelitian dari sejumlah sumber tertulis maupun tidak tertulis. Tapi yang tertulis itu seperti buku, jurnal penelitian, literatur ya agak sulit ya, literatur dan laporan penelitian serta itu. Oke, pengembangan sistem juga ada di bagian analisa kebutuhan, ya, yaitu menentukan tujuan sistem yang akan dibangun, terus kemudian menganalisa data yang diperoleh beserta kebutuhan. Dan ada lagi tentang desain. Saya pakai untuk mendesain sistem yang sudah mempresentasikan semua aspek-aspek kehidupan di sistem tersebut yang ada ke dalam format keluaran atau output. Misalkan desain antar muka kayak user face. Ya, kalau saya sebut itu singkatannya UI. User interface. Ya. Pembuatan prototyping dan juga evaluasi juga ada. Berdasarkan desain yang saya buat tadi, itu baru prototipenya doang. Nah, setelah itu nanti saya evaluasi kembali.
Lalu ada perbaikan prototyping. Perbaikan prototype ini saya lakuin itu berdasarkan hasil evaluasi saya, yang proses ini terjadi literasi kecuali prototype yang sudah mendekati kebutuhan user. Itu masih belum. Nah, lalu yang terakhir, hasil sistemnya ini berupa sistem yang semakin lama semakin mendekati kebutuhan user. Mungkin contohnya saya belum bisa sebutin, tapi nanti dan next akan saya kasih contohnya. Kenapa memilih metode tersebut? Karena ada 3, yaitu sistem yang dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman. Menggunakan apa? Menggunakan HTML dan juga PHP. Nah, yang kedua, transaksi penjualan itu akan dibuat data pelanggannya ke dalam bentuk PDF menggunakan fungsi print report. Untuk apa? Agar seseorang ini tidak perlu lagi menggunakan Microsoft Excel atau enggak menggunakan ya macam kayak buku tulis gitu. Nanti kalau hilang gimana? Nah, itu. Kalau menggunakan print report ya, itu kalian itu bisa print, cetak dari kertas A4 itu, di print seperti layaknya ngeprint di fotokopi itu. Nanti bakal dapat hasil yang bisa dibawa kemana-mana ya, tidaknya ada fisiknya. Ya sama-sama kertas memang, tapi hasilnya ya tidak kalah lebih jauh baik daripada buku dan lain. Lalu laporan penjualan itu bisa berupa mingguan, bulanan, dan tahunan yang dikemas dalam bentuk PDF dan jadi satu dokumen. Nah, ada di sini ada dasar-dasar teori yang mengatasnamakan sistem informasinya itu. Ada 2. Saya pakai 2 sistem informasi dari menurut para ahli. Menurut Gordon D. Davis pada tahun 1991, ayat 91 gitulah, saya lupa. Pokoknya itu, yaitu sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Lalu yang kedua, saya menggunakan dari menurut ahli Tafri D. Muhyuzir 2021. Itu mungkin agak susah kalau di Indonesia disebutnya, tapi ya bagi orang yang biasa mungkin itu sesuatu harga mungkin. Di sini dijelaskan sistem informasi itu adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Kalau bagi yang tidak, bagaimana? Entah. Nah, yang ketiga, saya menggunakan sistem informasi ini menurut Atas Kabri dari Eskom MM di tahun 2022. Di sini dijelaskan sistem informasi merupakan suatu sistem yang di dalam suatu organisasinya yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi-fungsi organisasi yang bersifat manajerial, manajemen kayak gitu lah pokoknya. Dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, lalu ada lagi juga banyak sih sebenarnya, tapi nggak saya sebutin satu persatu karena saya ingin. Oke, saya skip aja. Oke. Pengerjaan metodenya saya menggunakan banyak sekali mungkin. Salah satunya saya memakai perancangan sistem yang menggunakan RD. Mungkin tidak terlalu jelas di sini ya karena uh, ya bisa dibilang saya membuatnya agak kecil. Tapi kalau bisa dilihat lagi, saya menggunakan ERD ini dari pemesanan ke ID, lalu dilempar lagi ke produk, jumlah, keterangan, dan tanggal pengiriman. Lalu ada ditarik lagi untuk dilemparkan ke usernya, itu dibagi lagi, ada user, password, email, nama, terus levelnya itu step levelnya mungkin berbeda, tapi kalau levelnya ini berdasarkan si penggunanya tersebut. Terus ada lagi keterangan juga. Nah, dilempar lagi ada produk yang dibagi juga ID, nama, ukuran, dan harga. Nah, gitu. Lalu selanjutnya ada relasi table atau tabel. Nah, bisa dilihat di sini pemesanan air mineral user itu isinya variabel karakter semua. Saya gunain dari user, password, email, nama, ya, sama keterangan. Kecuali level. Levelnya itu pakai integral. Karakter-karakternya itu saya makainya biasanya 25, 50, 50 karena panjang kan. Kalau pendek ya pasti dikurang. 150 gitu. Kalau pemesanan biasanya ada ID produk, jual, keterangan, tanggal pengiriman, dan nama pemesanan. Itu semuanya menggunakan integral. Cuma keterangan itu menggunakan variabel karakter dan di tanggal itu biasanya menggunakan tanggal kan atau date bahasa Inggris. Dan namanya juga pasti variabel.
Di produk itu ada lagi ID, nama, ukuran, dan harga menggunakan integral, variabel karakter, juga dua-duanya nama dengan ukuran, dan satu lagi harga juga sama kayak ID pakai integral gitu. Oke, next. Saya ada satu lagi pakai use case model. Nah, use case model ini kalau dilihat baik-baik dari admin itu dibagi lagi jadi beberapa kelompok gitu. Ada data produk, data pemesanan, laporan produk, dan laporan pemesanan gitu. Terus di pengerjaan metode ini ada beberapa poin-poin penting atau si aktor-aktornya ini. Kami sebut aktor karena ada beberapa peran yang bisa digunakan nanti. Yaitu ada admin, pelanggan, dan ya masih banyak sih. Oke, kita sebut admin aja ya. Admin yang di sini itu adalah admin di sini di dalam rancangan aplikasinya ini dengan deskripsi mengolah kerja situsnya itu dari admin pemesanan ya, maaf sorry. Air mineral Tirta Sasmita. Maksudnya di sini adminnya itu bisa mengelola situs itu menjadi lebih bervariatif atau berkreatif gitu maksudnya, dan bisa dipakai secara di segala kebutuhan yang ada. Nah, itu maksudnya. Dan ada lagi pelanggan. Nah, pelanggan di sini menjadi aktor penting gitu dalam aspek kehidupan. Kenapa? Karena kalau nggak ada pelanggan, kita nggak bisa jualan. Nah, kita nggak ada yang beli, masa. Maka kita butuh peran pelanggan gitu. Nah, peran pelanggan ini di dalam sistem ini tuh ada deskripsinya lagi. Nah, itu sebagai pembeli gitu. Oke. Kalau di dalam sini biasanya ada ad sequence. Ad sequence itu kayak semacam diagram ukuran, urutan gitu. Nah, dari login admin ke websitenya ya kan, dari menampilkan username dan password, terus habis itu input user dan password ya kayak di Facebook itulah, menampilkan halaman admin, terus habis itu memilih menu produk yang terlempar ke menu produknya itu, menampilkan menu produk, menampilkan tampilan pilihan menu produk, memilih memilih menu pesanan, menampilkan menu pesanan, menampilkan tampilan menu pilihan pesanannya itu, ntar dilempar lagi ke pemesan gitu. Lalu di sini kan ada dibagi lagi menjadi banyak kan, tapi ya saya sebutin saya di sini aja. Jadi scratch admin itu dari adminnya aja itu saya bisa login menggunakan akun user admin tersebut gitu. Nah, dari situ langsung kepindah ke website admin, lalu menuju ke menampilkan user dan password gitu. Habis itu saya input user dan passwordnya, terus saya tampilin lagi gitu terus nanti ditampilkan halaman admin, maaf ya. Lalu habis itu masuk ke menu utamanya. Nah, itu kan masuk ke menu utama atau komplit gitu kan orang nyebutnya. Nah, habis itu kita bisa memilih menu barnya di sisi pojok ya. Nah, habis itu menampilkan tampilan pilihan menu yang ada di pilihan juga ada, seperti laporan dan segala macam. Nah, itu nanti saya baca bahas lagi. Dan bisa di logout ketika sudah selesai. Ya, logout di mana? Ya, di website admin tersebut. Pastinya. Oke, lalu mungkin agak banyak sih, tapi saya akan sebutin sedikit-sedikit. Bagaimana cara mulainya si user itu, si admin tersebut bakalan mulai. Pertama dia bakalan dari login tersebut. Dia masuk user password, ya kan? Habis itu nanti diverifikasi sama nama pengguna dan data pesan itu benar atau enggak. Nah, kayak gitu. Nanti dia ada if-nya atau jika gitu kan. Pilihannya benar, maka dia langsung kelempar ke halaman beranda atau halaman utama. Nah, nanti kalau kagak, dia bakalan balik lagi dan menjadi error. Kudu ngulangin lagi masukin password dan nama yang dengan benar. Gitu loh. Jadi itu selesai. Itu baru admin awalnya. Itu. Keterangan di sini itu seperti yang tadi saya udah bilang. Admin itu udah login dulu kan pastinya. Nah, habis itu nanti dimintain password sama username. Biasalah kayak di luar sana. Dan itu di sistem itu nanti bakalan melakukan verifikasi username dan passwordnya. Nah, kalau udah pasti diproses sama dia. Nah, kalau udah diproses, biasanya itu tadi yang saya bilang, jika masuk,
Ini bakalan tampilkan ke menu utamanya. Kalau enggak, berarti dia bakalan ngulang lagi dan menjadi error. Gitu. Lalu di dalam situ admin dari data produk, menu halaman itu ada data produk. Nanti dari data produk itu ada lagi. Nah, di situ bisa admin itu bisa edit data produknya. Edit juga bisa, hapus juga bisa, dan juga mengatur ulang lagi jika sewaktu-waktu datanya berubah gitu. Terus dia bisa melihat informasi data produknya, dan juga bisa menampilkan informasi produk juga atau menghilangkan bahkan. Nah, itu dengan di menu edit pastinya. Terus dia juga bisa masuk menampilkan edit. Ya semacam keterangan dan segala macamnya itu dia bisa mengupload lagi atau mengupdate terbaru yang sudah dia ubah sebelumnya. Ya kalau misalkan itu iya, kalau misalkan itu tidak, datanya bakalan tetap ada di database itu atau masih disimpan. Ya paling enggak kayak begitu. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi, ini menu utamanya. Mungkin kelihatan ya gambarannya. Oke. Menu utamanya home-nya itu pas saya menggunakan nama Aryo untuk mencoba tes aja kan untuk saya daftarkan kepada admin itu dengan menggunakan nama Aryo. Nah, itu BTW itu nama teman saya. Nah, ini grup ini di home page ini kita menjelaskan tentang sitir tanya itu gitu atau bisa dibilang pengucapan selamat datang di halaman ini gitu. Biasa kan di mana-mana pasti kalau halaman utama itu pasti tidak lain tidak bukan adalah kata-kata sambutan gitu loh. Nah, maksud saya juga begitu. Selamat datang dan ini informasinya mengenai ini gitu. Oke. Lalu di sini ada yang namanya data produk. Data produk itu ada dua di kita, air mineral gelas dan botol. Gelas itu sama di cup ya. Oke. Ukurannya di sini 300 mili dan 2 mili liter. Bukan mililiter, sorry. 2 liter. Mililiter kecil loh. Ya, ukurannya juga bervariatif dan harga terjangkau. Kalau yang 300 mili yang cup itu 12.500. Nah, kalau yang botol itu 32.500. BTW sekalian promosi. Sorry. Selanjutnya di sini di riwayat pemesanan itu ada nama-nama si pelanggan tersebut. Dia pesan berapa, dia milih produk apa, terus keterangannya itu apakah barangnya masih ada atau enggak, terus mau dikirim ke alamat mana, itu dari nomor berapa, semuanya lengkap di situ. Nanti si admin lah yang bakalan ngatur semuanya. Gitu. Nah, nanti juga ada laporan produk. Laporan produk itu kayak nanti laporan-laporan produk ini akan disampaikan lagi ke manajemen nanti untuk diolah lagi apakah data ini masih valid atau tidak. Nah, di laporan pemesanan, sorry, juga sama. Kayak gitu juga. Cuma bedanya kita bisa mencetak dari data bulanan, data tahunan, dan data mingguan. Ini untuk sebagai rekapan record data aja buat nanti dilemparkan lagi untuk dikasih ke bos atau pemilik perusahaan tersebut. Nah, gitu. Nah, untuk usernya kita sebenarnya bisa menambah lebih dari satu. Tapi karena ini masih prototype, jadi saya cuma bisa menambahkan satu saja. Itu admin. Ya sampai sini paling cuma tentang kita. Ya karena ini dibuat oleh nama saya dan kelompok saya, jadi saya mengapresiasi, saya berturut terima kasih banget atas pembuatannya program ini. Lalu ada juga kontak, bisa menghubungi linknya di bawah deh. Ya kebetulan sih ini program masih prototype, jadi belum sempat saya edit. Mungkin di lain waktu. Nah, di halaman homepage, ketika saya log out itu akun admin ya, maka akan tampilan seperti ini. Gitu. Homepage-nya nggak jauh berbeda dengan yang home yang biasa. Hanya tetapi yang di sebelah kanannya ada tampilan login. Gitu. Ya sisanya sama aja sih. Karena saya mengulang terus yang sama. Saya dapat
ini dapat dari mana? Dari Undang-Undang Pendidikan 2000, nomor 2000 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus Iksan Fuad Haji, H-nya itu saya lupa H-nya itu Haji atau apa, tapi H-nya itu semacam nama singkat. Nah, itu di tahun 2005 yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan di Jakarta PT Bhinneka Cipta. Terus ada Rousseau JJ 2003 Ilmu Pendidikan Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Terus ada Hamalik Poemer 2001 tentang proses belajar mengajar Jakarta Bumi Aksara. Terus ada Mudia Harjo Reja 2008 tentang pengantar pendidikan, sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia. Di Jakarta Raja Grafindo Persada, sama kayak tadi. Nah, terus ada Dewi John 2003 tentang dasar-dasar ilmu pendidikan di Jakarta, sama kayak tadi, cuma bedanya namanya doang. Terus ada konsep sistem informasi dari Andi, dari Tata Sutarbri, ya karena namanya jurnal kan pasti namanya dibalik di tahun 2012. Terus ada pengantar sistem informasi Andi Elizabeth Junaidi Anggraini dan Rita Irvani, karena ada beberapa orang yang terlibat di dalam pembuatan jurnal itu di tahun 2017. Nah, Tata Sutabri Sistem Informasi Manajemen nomor 25 Yogyakarta Andi. Dan yang terakhir Elliot Raymond 2021 Sistem Informasi Manajemen Jakarta PT Pren Halindo. Nah, itu dia. Mungkin itu saja yang saya bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.